Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Sarila, NPM 1914344093. Saya dari kelas 5H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, teknik adalah pengetahuan tentang cara menciptakan sesuatu hasil seni seperti musik, mengarang, dan sebagainya. Menurut Edward M. Anthony, mendefinisikan teknik adalah suatu cara strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil yang maksimal pada waktu mengajar pada bagian pembelajaran tertentu. Dengan demikian, teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan bahan-bahan pembelajaran atau pengajaran yang telah dipilih untuk peserta didik. Teknik yang dipilih haruslah sesuai dengan pelajaran yang digunakan dalam seirama dan dengan pendekatan yang digunakan. Macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama, ada teknik diskusi. Teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah, yang dimana di dalam teknik ini terjadi proses interaksi antara satu dan atau dua atau lebih individu yang terlibat, yang saling menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dan dapat juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif seperti pendengar. Teknik diskusi merupakan suatu cara mengajar dengan cara memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua atau lebih, yang masing-masing mengajukan argumentasi untuk memperkuat pendapatnya. Tujuan teknik ini adalah 1. Memotivasi atau memberi stimulasi kepada siswa agar berpikir kritis, mengeluarkan pendapatnya, serta menyumbangkan pikiran-pikirannya. Yang kedua, mengambil suatu jawaban aktual atau satu rangkaian jawaban yang didasarkan atas pertimbangan yang seksama. Kerja kelompok. Teknik kerja kelompok adalah suatu cara mengajar di mana siswa di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka bekerja bersama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai beberapa kelompok. Mereka bekerja bersama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan oleh guru. Tujuan teknik kerja kelompok yaitu 1. Agar siswa lebih aktif bergabung dengan pembelajaran mereka. Yang kedua, agar guru dapat lebih memperhatikan kemampuan siswa. Yang ketiga, agar para siswa lebih menggunakan keterampilan bertanya dalam membahas suatu masalah. Yang keempat, dapat mengembangkan bakat kepemimpinan para siswa serta mengerjakan keterampilan berdiskusi. Yang ketiga, ada teknik penemuan atau discovery dan simulasi. Teknik penemuan merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Yang dimaksud konsep mental yaitu mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, membuat simpulan, dan sebagainya. Sedangkan prinsip ialah siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami mental itu sendiri. Guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. Kelebihan teknik penemuan yaitu yang pertama, dapat membangkitkan kegairahan belajar pada diri siswa maupun memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, teknik ini mampu membantu siswa mengembangkan, memperbanyak kesiapan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, ada teknik simulasi. Teknik simulasi merupakan cara mengajar di mana menggunakan tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang dimaksudkan dengan tujuan agar orang dapat menghindari lebih mendalam tentang bagaimana
orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Dengan kata lain, siswa memegang peranan sebagai orang lain. Kelebihan dari teknik simulasi, yang pertama, dapat menyenangkan siswa. Yang kedua, untuk mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga, eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan yang sebenarnya. Yang keempat, mengurangi hal-hal yang verbalistik. Yang kelima, menumbuhkan cara berpikir yang kritis. Yang keempat, ada teknik inquire. Inquire adalah teknik pengajaran guru di depan kelas, di mana guru membagikan tugas meneliti suatu masalah ke siswa. Teknik inquire. Inquire adalah teknik pengajaran guru di depan kelas, di mana guru membagikan tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan. Kemudian, mereka mempelajari, meneliti, dan membahas tugasnya. Teknik inquire merupakan kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari, menyelidiki sesuatu atau benda seperti benda, manusia, dan peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka. Yang kelima, ada teknik eksperimen dan demonstrasi. Teknik eksperimen merupakan salah satu cara mengajar di mana seorang siswa diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan. Kemudian, hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Sedangkan teknik demonstrasi yaitu teknik mengajar di mana seorang instruktur atau tim guru menunjukkan, memperlihatkan suatu proses. Yang keenam, ada teknik karya wisata. Teknik karya wisata merupakan teknik mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Ini contohnya seperti yang ketujuh, ada teknik ceramah. Teknik ceramah ialah cara mengajar yang paling tradisional dan telah dijalankan dalam sejarah pendidikan, yaitu di mana seorang guru menularkan pengetahuannya kepada siswa secara lisan atau ceramah. Teknik ceramah memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu dan tempat tertentu. Dengan kata lain, teknik ini adalah sebuah teknik mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Teknik ini disebut juga dengan teknik kuliah atau teknik pidato. Baiklah, segitu saja yang bisa saya jelasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.